Dr. Samira melakukan update di status WhatsApp dan di situ mencantumkan nomor pribadi dari klien kami. Nah, sekarang dari penyidik Polda Metro Jaya menangani klien kami memberikan informasi melalui surat pemberitahuan hasil pengembangan penyelidikan yang dimana status laporan klien kami sudah naik di tahap penyidikan dan persangkaan pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perseteruan antara pengusaha sekaligus influencer kecantikan Sheila Saukia dengan dokter kecantikan Samira, yang lebih dikenal publik dengan nama Doktif, kembali memanas. Hal ini terjadi setelah laporan yang sebelumnya diajukan oleh Sheila Saukia di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi kini dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan. Perkembangan tersebut menandai bahwa perkara ini mulai memasuki proses hukum yang lebih serius. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Sheila, Raffi Unggul Pambudi, menyampaikan bahwa pihaknya cukup yakin proses hukum akan terus berlanjut. Ia menilai bukti-bukti yang telah diserahkan kepada penyidik dianggap cukup kuat untuk mendukung laporan kliennya. Salah satu bukti yang menjadi sorotan adalah dugaan tindakan Doktis yang disebut sempat menampilkan nomor telepon milik Sheila Saukia melalui foto profil di aplikasi WhatsApp. Menurut pihak kuasa hukum, tindakan tersebut diduga telah membuka data pribadi seseorang tanpa izin, sehingga berpotensi melanggar aturan perlindungan data pribadi. Jadi pada prinsipnya adalah kami dari kantor hukum GPS Law Office ya, bersama tim menerima kuasa dari Rahmaina Putria itu Januari 2026 terkait laporan ya yang disampaikan oleh klien kami itu di tanggal 19 Januari 2025 dengan nomor LP 415/1 Romawi SPKT Polda 2025 ya, dengan terlapor ya, yang selama ini dikenal dengan Doktif, yaitu alias Dr. Samira. Terkait laporan yang dari klien kami dari Sheila Saukia sendiri, itu berkaitan tentang adanya suatu perbuatan yang dimana Dr. Samira melakukan update di status WhatsApp dan di situ mencantumkan nomor pribadi dari klien kami. Nah, dari situlah maka klien kami dihubungi oleh beberapa orang yang tidak dikenal, baik itu dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan masih banyak sebagainya. Jadi dari hal tersebutlah klien kami Sheila Saukia melaporkan Dr. Samira ke Polda Metro Jaya tertanggal 19 Januari 2025. Kami sudah mendapatkan informasi dari perkembangan hasil penyelidikan. Nah, sekarang dari penyidik Polda Metro Jaya menangani klien kami memberikan informasi melalui surat pemberitahuan hasil pengembangan penyelidikan yang dimana status laporan klien kami sudah naik di tahap penyidikan tertanggal 28 Februari 2026. Terhadap laporan yang disampaikan oleh klien kami itu masuk dalam persangkaan pasal ya, pasal 32 Junto 48 Undang-Undang 1 tahun 2024 dan persangkaan pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Tak berhenti sampai di situ, konflik antara Doktif dan Sheila Saukia juga sempat kembali memanas setelah muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dari pihak Doktif. Dalam sebuah kesempatan, Doktif sempat menyampaikan bahwa dirinya disebut-sebut akan segera menyandang status tersangka dalam perkara hukum yang sedang bergulir. Ucapan tersebut pun langsung menyita perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi di media sosial.
Namun pernyataan itu rupanya menuai keberatan dari pihak Sheila Saukia. Julianus Sembiring, yang kini menjadi kuasa hukum baru Sheila, menilai bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan kesan yang keliru di tengah masyarakat. Jelas klien kami merasa dirugikan. Kenapa? Karena klien kami kan belum berstatus tersangka, ya. Ini masih dalam proses tahapan panggilan, dia sebagai status saksi. Ya, itu berbeda, ya. Proses saksi nanti dipanggil dan kemudian gelar perkara, lalu penetapan tersangka. Itu berbeda, ya. Saksi dengan tersangka berbeda. Jadi artinya ketika sekarang dia disampaikan oleh si terlapor maupun pelapor dalam hal laporannya sebagai tersangka, tentu klien kami itu merasa dirugikan nama baik. Perseteruan antara dua sosok di dunia kecantikan ini pada awalnya memang dipicu oleh langkah hukum yang saling dilayangkan. Konflik antara Sheila Saukia dan dokter kecantikan Samira atau yang dikenal sebagai Doktif itu pun akhirnya berkembang menjadi polemik yang cukup menyita perhatian publik. Perkara ini bermula ketika Sheila Saukia lebih dulu melaporkan Doktif ke Polda Metro Jaya pada Januari 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap aturan perlindungan data pribadi serta dugaan pelanggaran UU ITE. Namun tak lama setelah itu, situasi justru semakin memanas. Pada Februari 2025, Doktis juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik Sheila Saukia ke Polda Metro Jaya dengan dugaan perkara yang hampir serupa. Sejak saat itu, konflik keduanya pun semakin melebar dan menjadi perhatian publik, terlebih karena keduanya merupakan figur yang cukup dikenal di industri kecantikan dan kerap aktif di media sosial. Lalu seperti apa update perkembangan laporan Doktis terhadap Sheila Saukia saat ini? Dan seperti apa pula reaksi pihak Sheila menanggapi laporan Doktis yang juga masih berjalan? Yang di Jakarta Timur juga sedang diproses. Kemarin yang datang panggilan itu adalah Saudara Panda dan HR kalau nggak salah, ya. Di Jakarta Timur itu juga sudah dipanggil. Dan lucunya ternyata didampingi oleh lawyer Pak Anus, ya. Jadi lawyer yang sama-sama memegang klien DRG. Ya, jadi rupanya SS sudah ganti lawyer juga sekarang. Jadi menggunakan lawyer yang sama seperti DRG. Jadi terkait adanya laporan dari Dr. Samira ya pada klien kami Sheila Saukia yang katanya digandang-gandangkan akan tersangka, ya tadi balik lagi prinsipnya tadi sudah disampaikan sama Bang Julianus bahwa kami juga melaporkan hal yang sama dengan persangkaan yang sama yang sampai saat ini sudah di tahap naik sidik juga. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa pada peristiwa yang ketika klien kami dilaporkan itu merupakan hal yang sifatnya klien kami ini melakukan pembelaan atas diri klien kami terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Dr. Samira pada saat itu di media sosial. Tentang soal apa yang disampaikan oleh si terlapor selama ini akan menjadi tersangka dan seterusnya, saya sampaikan bahwa soal itu adalah hal-hal yang belum bisa dipastikan secara hukum karena kan ada tahapan-tahapannya dalam proses penyidikan. Ya, tetapi saya hanya mau jawab ya sebenarnya dengan tim bahwa persoalan SP2HP ini kan adalah tahapan dari proses penyidikan ya. Sebagaimana KUHP, ada Perkap 6 2019 dan aturan-aturan formil yang lainnya. Ketika teman-teman media mempertanyakan soal klien kami itu dilaporkan dan akan tersangka, itu adalah kewenangan penyidik. Tetapi soalnya adalah bagaimana kemudian SP2HP ini yang tidak disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya ke publik. Kan seperti itu nih. Ya, jadi ini kan supaya ada equal ya, equality before the law-nya. Ya, artinya kalau kemudian ada potensi-potensi ya, misalnya nih klien kami akan menjadi tersangka ditetapkan. Ya potensi-potensi dari pihak sebelah juga pasti ada, seperti itu. Meski permasalahan yang melibatkan Sheila Saukia dan Doktif kian berkembang dan terasa semakin rumit, tetap muncul kemungkinan bahwa konflik ini suatu saat dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Walau peluang tersebut dinilai cukup kecil mengingat panasnya perseteruan yang terjadi, pihak kuasa hukum Sheila Saukia tetap membuka kemungkinan adanya penyelesaian secara damai. Mereka menegaskan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi,
selama kedua belah pihak memiliki itikat baik untuk mencari jalan tengah. Kuasa hukum Sheila juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menghormati setiap proses yang berjalan, baik itu melalui jalur hukum yang sedang ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya, maupun jika nantinya ada upaya mediasi yang ditempuh oleh kedua pihak. Sementara itu, terkait proses pemeriksaan yang sedang berjalan, Sheila Saukia dikabarkan siap memenuhi panggilan dari penyidik setelah dirinya kembali dari perjalanan ibadah umroh. Dengan begitu, kehadiran Sheila di hadapan penyidik diharapkan dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan yang telah diajukan sebelumnya. Ini soal perasaan, ya kita tunggu. Tetapi dalam KUHP baru ini kan lebih diutamakan soal mediasinya, ya, seperti itu. Tetapi kalau proses tahapan mediasi tidak ditemukan, ya silakan lanjut ya dalam proses tahapan selanjutnya, seperti itu. Ya, kami belum bisa menjawab itu karena kami belum sampai kepada komunikasi ke arah sana, ya. Tetapi dalam wewenang kami sebagai penasihat hukum, kami hanya mengawal ya laporan klien kami dan mendampingi klien kami dalam hal laporan pihak lain, seperti itu. Kalau Sheila Saukia itu untuk proses sekarang ini memang udah menerima surat panggilan. Tapi karena berhubung Kak Sheila Saukia ini lagi melaksanakan ibadah umroh, jadi setelah pulang dari ibadah umroh maka kemudian Kak Sheila Saukia ini nanti memberikan keterangan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Udah dijadwalkan? Udah dijadwalkan. Udah selesai, tinggal nunggu mereka kapan untuk masuk ke kejaksaan, seperti itu ya. Jadi kalau adoptif sih pengennya segera ya, tapi kan kalau misalnya ternyata memang segalanya belum siap, kan penyidik juga nggak mungkin menyerahkan ke kejaksaan ya. Jadi ya kita pasrahkan aja ke penyidik gitu. Adoptif sih sampai hari ini sih nggak tahu ya gimana perkembangannya, jadi mungkin lebih baik bisa ditanyakan ke Polres Jakarta Selatan. Tapi yang jelas dokter sudah selesai, pemeriksaan dokter sudah selesai, sudah nggak ada panggilan lagi, seperti itu. Yang kita pilih Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.